Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya di sini akan mensimulasikan sidang pidana dan saya di sini sebagai JPU-nya, yaitu tentang perkara pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan dengan terdakwa Ayam umur 23 tahun, korban Bebek umur 19 tahun. Pembukaan sidang. Hakim Ketua. Sidang Pengadilan Negeri Metro Lampung atas perkara pidana nomor 124-PIT.B-2024 Pengadilan Negeri Metro Lampung atas nama terdakwa Ayam dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Jaksa penuntut umum, apakah saudara siap? JPU menjawab, siap yang mulia. Hakim Ketua, baik, hadirkan terdakwa ke ruang sidang. Terdakwa masuk dan dikawal petugas. Hakim Ketua, terdakwa, apakah nama Anda Ayam berumur 23 tahun, mahasiswa Universitas Bumi? Terdakwa menjawab, benar yang mulia. Dan selanjutnya pembacaan surat dakwaan. Kepada jaksa penuntut umum dipersilakan membacakan surat dakwaannya. Maka dari itu JPU membacakan surat dakwaannya. Yang mulia Majelis Hakim, berikut kami bacakan dakwaan bahwa terdakwa Ayam pada Rabu 2 Februari 2024 sekitar pukul 19.00 WIB di indekos korban telah dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu membunuh korban Bebek, mahasiswa Universitas Bumi. Terdakwa membawa pisau lipat dari rumah, menyembunyikan dalam saku celana, berpura-pura berbincang dengan korban, lalu pada saat hendak pulang mengeluarkan pisau dan menusukkan berulang kali ke leher dan dada korban hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Setelah itu, terdakwa mengambil barang-barang korban berupa laptop, MacBook, dompet, serta ponsel. Maka dari itu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dalam primer pasal 340 KUHP, pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP, pembunuhan kumulatif pasal 365 ayat 3 KUHP, pencurian dengan kekerasan yang melibatkan kematian. Demikian dakwaan kami bacakan. Lanjut Hakim Ketua. Baik, apakah terdakwa mengerti dakwaan tersebut? Dan terdakwa menjawab, mengerti yang mulia. Lanjut eksepsi penasihat hukum. PH terdakwa. Yang mulia, kami mengajukan eksepsi bahwa dakwaan kabur dan sebagainya. JPU menjawab, yang mulia, dakwaan kami jelas, cermat, dan lengkap memenuhi pasal 143 KUHP. Eksepsi tidak berdasar dan harus ditolak. Hakim Ketua Majelis memutuskan eksepsi ditolak. Pemeriksaan perkara dilanjutkan. Selanjutnya pemeriksaan saksi-saksi. Saksi 1, tetangga kos. Saksi dipersilahkan masuk. Saudara saksi, apakah benar saudara mengenal korban? Benar, saya tetangga kosnya. Pada hari kejadian, apakah saudara melihat terdakwa? Saya melihat Ayam masuk kos korban sore hari. Saya kira mereka mau belajar seperti biasa. Apakah ada hal yang mencurigakan? Tidak ada ribut-ribut, tapi malamnya Ayam keluar buru-buru. Apakah benar korban sering bersama terdakwa? Iya, mereka sering bareng-bareng, bahkan Ayam kadang menginap. Terima kasih yang mulia, cukup. Dan saksi kedua yaitu dari keluarga korban. JPU bertanya, saudara saksi, mengapa keluarga mendatangi kos korban? Saksi menjawab, korban tidak bisa dihubungi hampir 2 minggu. JPU bertanya, bagaimana kondisi kamar ketika dibuka? Saksi menjawab, kamar bau dan korban dibungkus plastik, spray diberi parfum, sangat mengerikan. JPU bertanya, apakah barang-barang korban hilang? Saksi menjawab, laptop, dompet, dan ponselnya tidak ada. JPU, cukup yang mulia.
Lanjut, pemeriksaan barang bukti. JPU menghadirkan pisau lipat, rekaman CCTV, foto TKP, barang milik korban yang ditemukan di tangan terdakwa. JPU kepada Hakim, Yang Mulia, seluruh barang bukti telah sesuai dengan BAP dan mendukung unsur perencanaan. Lanjut, pemeriksaan terdakwa. Terdakwa, apakah benar Anda membawa pisau dari rumah? Terdakwa menjawab, iya, saya simpan di motor. Terdakwa, apakah pisau itu Anda bawa dengan niat untuk membunuh korban? Terdakwa menjawab, saya hilaf, saya butuh uang. Jawab dengan jelas, Anda membawa pisau, masukkan ke saku celana, lalu berpura-pura hendak pulang sebelum menusuk korban. Itu direncanakan, bukan? Terdakwa terdiam dan menjawab, iya. Setelah korban meninggal, Anda mengambil barang-barangnya? Iya. Dan Anda membungkus jasad korban agar tidak cepat membusuk? Iya. Lanjut, JPU, Yang Mulia, terdakwa telah mengakui seluruh unsur pembunuhan. Tuntutan pidana. Yang Mulia Majelis Hakim, berdasarkan pemeriksaan di persidangan, keterangan saksi, terdakwa, barang bukti, visum, serta analisis hukum, kami berkesimpulan: 1. Terdakwa Ayam terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana melanggar pasal 340 KUHP, serta pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan kematian sebagaimana pasal 365 ayat 3 KUHP. Hal yang memberatkan: 1. Perbuatan dilakukan secara terencana, terkesan dilakukan berulang, terdakwa berusaha menghilangkan jejak, mengambil barang milik korban, menimbulkan penderitaan bagi keluarga dan keresahan masyarakat kampus. Hal yang meringankan: terdakwa mengakui perbuatannya. Oleh karena itu, JPU menuntut pidana penjara seumur hidup, subsidiar pidana penjara 30 tahun. Demikian tuntutan kami bacakan, semoga majelis menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Lanjut, Hakim Ketua. Baik, sidang ditunda untuk mendengarkan pledoi dari nasihat hukum. Sidang ditutup. Terima kasih. Assalamualaikum.